memperhatikan penjelasan dari pejabat Mahkamah Agung yang menerangkan bahwa penolakan PK dikarenakan Majelis Hakim PK tidak menemukan kekeliruan hakim pada tingkat judek fakti. Arti judek fakti itu pada tingkat pengadilan tingkat pertama maupun judek juris. Judek juris itu artinya pada tingkat banding dan tingkat kasasi, ya, tidak menemukan kekeliruan hakim dan kehilapan yang nyata sehingga, ya, menolak PK-nya. Kemudian yang kedua, tidak nopum yang diajukan menurut penjelasan pejabat Mahkamah Agung itu bukanlah bukti baru sebagaimana yang diatur di dalam pasal 263, ya, ayat 2 KUHP. Nah, saya akan komentari begini, ya. Pertama mengenai bukti baru, ya. Kalau bukti baru, ya, kalau saya perhatikan, ya, ada sebenarnya bukti baru, ya, sebagaimana atau sesuai yang diatur dalam pasal 263 ayat 2 KUHP. Apa? Yaitu para saksi yang dihadirkan di PK pada pemeriksaan PK di Cirebon, di mana saksi itu menerangkan bahwa pada saat kejadian mereka bersama para terpidana pada saat kejadian, dan saksi-saksi itu, ya, tidak ada di dalam putusan pengadilan atas nama 8 terpidana. Siapa contohnya? Contohnya adalah Agung, ya, Agung yang memakai motor mau mengantarkan sayur. Itu saya amati di putusan 8 terpidana tidak ada. Itu salah satu contohnya, ya. Nah, kemudian, ya, ada jadi dalam nopum ini ada sebenarnya nopum yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, itu bukti baru. Kan bukti baru itu bisa surat, bisa orang saksi, kan? Ya, ini bukti baru, alat bukti. Saksi pun bisa. Nah, tetapi kalau itu, ya, tidak dijadikan, ya, tidak dianggap, ya, sebagai nopum yang benar-benar baru, yang benar-benar mengetahui, ya, dan kesaksian itu dapat meragukan hakim harusnya. Tapi kalau itu dianggap bukan nopum, ya, saya tidak tahu pikiran Hakim Agung PK ini bagaimana, ya. Kemudian yang kedua, kekeliruan hakim. Katanya tidak ada kekeliruan hakim atau kehidupan yang nyata. Lah, saya mengamati putusan 8 terpidana itu dari mulai, ya, satu, CCTV yang tidak dibuka, walaupun Dodi Irwanto dan Gugun Gumilar mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Ini jelas janggal. Artinya tidak ada alat bukti dari CCTV itu mengarah kepada bahwa para terpidana itu melakukan tindak pidana. Kemudian yang kedua, 6 handphone yang disita, salah satunya handphonenya Pina, itu tidak dibuka. Lalu kalau tidak dibuka untuk membuktikan apa? Tetapi tidak dibuka pun itu dijadikan alat bukti untuk menghukum 8 terpidana. Kemudian ada kayu yang dianggap didakwakan untuk memukul bambu, ya. Semua para terpidana tidak merasa tidak melakukan dengan bambu itu. Nah, kemudian saksi-saksi yang dihadirkan juga tidak ada yang melihat menggunakan bambu, tapi tetap itu digunakan sebagai alat bukti untuk menghukum, padahal tidak dilakukan sidik jari. Itu bambu tangan siapa yang nempel. Kemudian sperma yang ditemukan di vagina Pina tidak dilakukan lab atau tes DNA. Para terpidananya tidak dilakukan tes DNA, tetapi digunakan untuk menghukum 7 terpidana melakukan persetubuhan terkecuali sekat natal. Nah, dari kejanggalan-kejanggalan itu kalau tetap diputus bersalah, itu namanya kekeliruan hakim, kehilapan hakim itu. Lalu bagaimana kalau, ya, Hakim PK ini mengatakan bahwa tidak menemukan, ya, kekeliruan hakim, kehilapan hakim pada sidang atau pada putusan pengadilan pada tingkat pertama atas nama 8 terpidana itu. Lalu bagaimana pemikirannya? Saya sih ini meragukan ini kompetensi, ya, kemampuan Hakim PK dalam memeriksa PK perkara 8 terpidana ini. Sepertinya Hakim PK ini harus lebih teliti lagi, harus belajar hukum lebih teliti lagi. Atau saya menduga jangan-jangan ini dibuat pertimbangan seperti itu, ya, jangan-jangan karena menjaga 3 institusi. Ini pikiran saya, ya, saya nggak tahu nih, kan.